Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Cak Adut di program Mangopi Sambil Mauta, tentunya di Warkop Pilar Rezeki yang rasa kopinya mantap sekali. Tapi pada malam hari ini gue nggak minum kopi, gue minum teh tarik. Karena tadi gue udah minum kopi udah banyak. Nah, karena kopi yang ada di Warkop Pilar Rezeki ini yang mantap sekali, yang rasanya bikin nampol. Nah, oke teman-teman, pada obrolan kita malam hari ini kita punya narasumber yaitu seorang dosen. Oke, selamat malam Bang Aziz. Gimana kabarnya sehat Bang Aziz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini kalau boleh tahu nih Bang Aziz, sebelum kita lanjutkan, Bang Aziz dari mana? Kalau asal dari pesisir selatan. Dari pesisir selatan, berarti apa ini ya? Tesel. Ya, Tesel. Kecamatannya Lengayan. Nah, saat ini Bang Aziz mengajar di Saat ini domisili di Pekanbaru, mengajar di Universitas Prima Indonesia di Fakultas Psikologi. Universitas Prima yang ada di Pekanbaru, teman-teman. Cukup jauh ya datang ke kota Solo ya. Iya. Spesial ya. Ini narasumber dari Pekanbaru guys, seorang dosen di salah satu universitas Prima yang ada di Pekanbaru ya. Iya betul. Jurusan mengajar Psikologi. Psikologi ya. Iya. Berarti psikologi ini berarti selama ini masyarakat, apalagi generasi muda ini, mereka banyak nggak sih minat untuk mengambil jurusan psikolog itu kalau di universitas-universitas yang ada di Indonesia aja? Psikologi ini saat ini memang salah satu prodi atau jurusan yang sangat banyak peminatnya di seluruh kampus Indonesia mungkin ya. Nah, misalnya kayak baik itu swasta maupun negeri, kita bisa lihat persentasenya. Misalnya kalau kita kayak di Sumbar ya, di Sumbar itu kayak yang hampir kampus negeri udah punya prodi psikologi kayak UNAN, kemudian UNP, UIN Imam Bonjol Padang, kemudian UIN Batu Sangkar itu sudah punya prodi psikologi. Nah, di mereka rata-rata sangat banyak peminatnya, bisa dikatakan masuk tiga besar peminat jurusan yang sangat diminati lah saat ini. Jadi buat teman-teman yang ada di Sumatera Barat, khususnya Indonesia lah dimanapun kalian berada, psikologi ini adalah salah satu jurusan yang cukup menarik, yang cukup menantang, dan kalian nanti bisa boleh mencoba. Mungkin yang udah banyak juga yang banyak manfaatnya di luar. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Aziz nih menyelesaikan akademisnya S1-nya di mana? Saya S1-nya di IAIN Membonjol Padang. Saat ini kan udah berubah jadi UIN ya, Universitas Islam Negeri Membonjol Padang. Saya itu tamat 2013 di UIN di Membonjol Padang. Nah, kemudian S2 lanjut di prodi yang sama, di psikologi juga. Tapi kan psikologi itu biar ini kadang banyak orang awam dengan psikologi itu mereka menganggapnya semuanya sama gitu ya. Nah, jadi kalau udah S2 itu psikolog itu di Indonesia yang profesi lah kayak spesialisnya gitu ya. Di Indonesia kan baru ada 3, ada kayak psikolog klinis, ada psikolog pendidikan, sama psikolog industri dan organisasi. Nah, kebetulan saya spesialisnya itu di psikolog industri dan organisasi. Nah, saya ngambilnya S2 psikologi ini dan profesinya itu di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, S2-nya? Iya. Kalau untuk S3-nya saat ini dirahasiakan dulu. Kita doakan semoga S3-nya selesai dan tuntas baru dibuka. Nah, ini menarik nih Bang Aziz. Kemarin kita sempat membawa sebagai narasumber salah satu mahasiswa ya, yang sebentar lagi mereka sudah menamatkan studi kuliahnya. dan dia mengambil
jurusan psikologi juga. Psikologi juga. Nah, menurut Bang Ajis, ada nggak apa sih harapan Bang Ajis ini, dibutuhkan nggak sih peran-peran pemerintah atau pihak-pihak luar? Karena kita melihat sekarang ini pertumbuhan remaja kita ini kadang kan kurang dapat perhatian dan pembekalan. Banyak rata-rata orang biasanya kalau udah duduk di bangku kuliah, selesai, keluar, udah mereka kerja aja. Jarang yang istilahnya mereka manfaatkan keilmuan akademis itu untuk di tengah-tengah masyarakat. Nah, menurut pandangan Bang Ajis, saat ini ada nggak sih harapan Bang Ajis gimana caranya pemerintah itu bisa tertarik juga, bisa menempatkan nanti para akademis yang keluar dari psikologi ini bisa digunakan di pemerintahan atau baik di pemerintahan maupun swasta. Oke. Psikologi ini kan salah satu jurusan ya atau keilmuan yang sebenarnya sangat sentral sebenarnya yang bisa kita gunakan dan kebermanfaatannya di tengah-tengah masyarakat. Nah, psikologi yang kita tahu itu kan adalah salah satu ilmu yang mempelajari tentang ilmu perilaku. Nah, perilaku yang seperti apa? Tentu dengan berbagai macam ragam perilaku yang muncul dari manusia itu sendiri, gitu kan? Nah, kita tidak bisa mengintervensi saat ini manusia itu perilakunya harus seperti ini, karena munculnya perilaku manusia itu tentu ada historinya. Nah, kenapa ada orang yang berperilaku misalnya kayak ugal-ugalan misalnya kayak gitu, berperilaku kurang sopan dan segala macam, itu sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Itu ada proses. Atau didikan dari orang tua berpengaruh. Nah, itu salah satunya, karena pembentukan karakter lah ya. Karakter itu kan sebenarnya dari, kalau kita lihat dari perkembangan manusia itu, sebenarnya pembentukan karakter itu yang bisa kita bentuk secara maksimal itu pada usia golden age. Nah, golden age ini bisa dari 0 sampai 5 tahun, ada juga orang bilangnya 0 sampai usia sekolah itulah 7 tahun gitu ya. Nah, pada usia inilah sebenarnya kita sebagai orang tua, terutama ya sebagai madrasah pertama bagi anak-anak itu sebenarnya maksimalkan dalam pembentukan karakter. Nah, pembentukan karakter ini kan tentu juga orang tuanya punya ilmu dulu. Nah, punya ilmunya bagaimana, misalnya dia pengen ini anak-anak menjadi anak-anak yang lebih mandiri misalnya. Nah, bagaimana mengajarkan anak mandiri? Nah, tentu ada ilmunya. Kemudian pengen anak-anaknya nanti tumbuh dengan kepercayaan diri. Nah, tentu ada ilmunya juga. Nah, pada usia-usia itulah sebenarnya pembentukannya. Nah, kemudian kan nanti perkembangannya kan akan terus berlanjut tuh. Berlanjut pada usia nanti anak-anak menjelang remaja, baligh gitu ya. Kemudian sampai nanti pendewasaan. Nah, tentu ada lingkungan lagi sebagai support system mereka nanti setelah keluar dari keluarga, rumah, madrasah awal tadi, tentu ada penambahannya. Penambahan itu adalah lingkungan. Makanya banyak dari saat ini kalau orang tua yang paham gitu ya dengan perkembangan anak, mereka mencarikan lingkungan yang kondusif. Lingkungan yang kondusif itu seperti apa? Yang sesuai dengan keinginan orang tua tadi. Pasti kan kita sebagai orang tua punya goal settingnya. Anak ini mau seperti apa nantinya. Nah, tentunya misalnya makanya lihat dari pendidikannya nanti anaknya mau di kemana. Nah, mulai dari pendidikan secara non formal tadi dalam rumah, kemudian nanti ditunjang dengan pendidikan formalnya. Misalnya saat ini kan lagi lagi bisa dikatakan lagi banyak peminatnya itu sekolah-sekolah IT, Islam terpadu gitu ya. Nah, tentu goal setting dari sekolah ini apa? Ingin menjadikan anak-anak tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara islami. Kan ini goal setting yang ingin dihasilkan itu. Nah, jadi ini yang perlu kita support.
Nah, dan ini yang perlu harus kita informasikan. ya, kita informasikan. Nah, jadi selain dari itu apalagi saat ini remaja-remaja ini kan generasi Gen Z namanya ya. Ya. Nah, generasi Gen Z ini kan generasi di mana mereka itu sudah terbuka dengan segala hal informasi sebenarnya. Kemudian tentu kita sebagai orang, tidak hanya sebenarnya generasi muda ini bukan tanggung jawab orang tua saja, Om. Tetapi bagaimana lingkungan juga ikut andil di dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Misalnya ketika dia melakukan suatu kesalahan yang kurang tepat misalnya, atau bertentangan dengan norma misalnya, baik itu dengan norma agama, norma sosial dan segala macamnya, tentu kita misalnya sebagai misalnya tetangganya atau orang dari luar keluarganya, kita sebenarnya punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada dia gitu, supaya dia tahu informasi itu. Oh, ternyata kadang anak-anak remaja kan dia ingin coba ini. Nah, tentu kita sebagai orang terdekat terlebih dahulu atau lingkungan terdekat terlebih dahulu harus menginformasikan itu, harus mengemas dengan baik. Karena remaja ini nggak bisa juga kita memberikan informasi secara agresif. Kita harus kalau bahasa saya, untuk menasihati remaja itu harus berbicara dengan hati agar bisa sampai ke hati. Nggak bisa kita vulgar, tidak bisa kita main kekerasan. Tentu bahasa hati itu apa? Misalnya kayak gini, ada tuh remaja misalnya mabukan, jangan nasihatin ketika lagi mabuknya, nggak akan masuk, nggak nyampe. Tapi nasihatin nanti ketika dia udah sadar, udah di zona dia agak nyaman, panggil. Baru diajak untuk berkomunikasi. Nah, komunikasikan dengan baik. Karena ada kalau kita berbicara dengan hati, panggil. Misalnya perlu juga ada tipsnya. Jadi selain dari bahasa hati, ada sentuhan juga, Om. Nah, misalnya kita panggil tuh misal D atau Ana misalnya, oh kemarin Om lihat kamu ngumpul-ngumpul di sana, misalnya kayak gitu kan. Itu contoh simpel kan. Iya Om, gitu kan. Om bukan marah gak? Itu kan hak kamu, misalnya kayak gitu. Cuma Om entah kamu kemarin, walaupun kita lihat secara nyata dia ikut minuman misalnya kayak gitu, kita nggak nyudutkan dia. Kita kemarin Om lihat kamu ada di situ, tapi Om nggak menuduh kamu apakah kamu ikut minum sama teman-temanmu apa enggak. Cuma Om mungkin mohon maaf, misalnya kita sampaikan permohonan maaf dulu supaya dia merasa dihargai. Kita tidak mendominasi dia. Om kemarin lihat misalnya kamu di sana, tapi Om tidak tidak menuduh kamu itu. Tapi terlepas dari itu, boleh nggak Om berikan apakah ini bentuknya nasihat atau apa informasi, terserah lah, itu yang penting. Perbuatan seperti itu sebenarnya kan kamu pasti tahu jawabannya, itu baik apa tidak, biar dia jawab sendiri. Biar dia jawab sendiri ya. Iya, nggak usah kita intervensi dia. Dan kita tidak memberikan jawaban-jawaban dari kita biar dia jawab sendiri. Nah, dengan cara itu kalau bisa bagian pundak di sini disentuh, karena ada efek kenyamanan di situ kalau ketika kita berbicara dengan orang. Tatap matanya. Bedanya anak laki-laki dengan perempuan itu ada dong. Jadi kalau nasihati anak laki-laki, ini secara psikologi. Iya, secara psikologi itu karena anak laki-laki itu nggak akan sanggup untuk dipandang matanya. Nah, jadi kalau ketika itu dia akan turun tuh egonya. Ketika kita pandang dia, nah ketika dia udah mulai nunduk, situ kita masuk. Carakanlah secara lemah lembutnya. Berarti secara psikologi kalau ini kita bicara dengan anak ya. Iya. Kalau bicara dengan mereka pacaran nggak bisa ya. Karena kalau ditetapin aja nanti ngedip matanya lagi. Beda lagi tuh konotasinya ya. Okay, nah, jadi seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan dari Om tadi, karena penjelasannya panjang banget ya Om. Karena kalau berbicara tentang ini memang mungkin pakai episode part-part lah nantinya Om. Jadi kalau harapan kita sebenarnya sudah mulai dijalani sebenarnya. Cuma mungkin kalau menurut saya maksimalnya yang belum. Misalnya sekolah-sekolah itu kan sebenarnya sudah menghadirkan ilmu psikologinya sebenarnya di sekolah. Misalnya kayak kurikulum Merdeka yang kemarin sama Pak Adi Makarim itu kan. Itu kan kurikulum Merdeka itu kan sebenarnya mengembalikan kepada bakat minat anak-anak ya, sesuai dengan potensinya sebenarnya. Keinginan potensi. Kalau sekarang kan ada lagi pendekatannya bentuknya deep learning ya, sama yang menteri yang sekarang.
Nah, sebenarnya itu adalah bentuk dukungan dan support dari pemerintah kan, orang-orang yang pemangku yang punya power dan Yang punya kekuatan power, lah. kekuasaan lah. Nah, untuk itu kan. Nah, cuma kadang ada bentuk di dalam pelaksanaan kadang mungkin kurang maksimal baru. Maksimal, ya. Nah, Berarti- kemudian sosialisasinya, kemudian kan di sekolah itu kan terbatas waktunya. Kalau di sekolah-sekolah kita ada banyak materi yang perlu dikejar dan segala macam. Nah, itu disitulah pentingnya kita itu kayak berkolaborasi, jangan diserahkan totalitasnya ke sekolah aja. Kan kita banyak nih pemangku-pemangku kekuasaan, mulai dari anggota dewan. Sebenarnya bisa dimulai dari wali joron, wali nagari, sampai nanti ke anggota dewan daerah, provinsi dan RI. Itu sebenarnya bisa kita berkolaborasi. Ya, tapi udah dilakukan. Kalau saya sih sebenarnya udah pernah mengajukan kayak ke dinas pendidikan, sudah pernah, tapi nggak perlu saya sampaikan dengan dinas pendidikan apa, disambut baik dengan mereka dan kita laksanakan, dan turun kami tim ke sekolah-sekolah untuk pelaksanaan psikotesnya. Nah, psikotesnya itu kan tujuan tidak hanya kita lakukan psikotes setelah itu beres, enggak om. Nah, jadi ketika kita lakukan psikotes misalnya untuk di SD itu kan kita untuk melihat kecenderungan kecenderungan gaya belajar siswa, karena kan anak-anak itu kan berbeda-beda cara mereka belajar, gaya belajarnya ada misalnya dengan visual dan segala macam, dengan berbagai itu. Nah, itu bisa kita lakukan psikotes, dari hasil psikotes nanti kita dari hasil itu kita mengarahkan baik kepada tujuannya buat apa. Tentu yang pertama buat dianya sendiri, buat siswanya sendiri, bahwa dia sudah tahu nih kemampuan dia seperti ini. Nah, ketika dia sudah tahu, tentu kan lebih mudah kita mengarahkannya. Nah, kemudian untuk orang tua apa? Biar tidak egois. Kita kan kadang sebagai orang tua banyak yang egois, om. Mohon maaf, kenapa saya sampaikan gitu? Kadang anak kita orang tua yang pengen juara kelas itu kadang kebanyakan bukan anak, tapi orang tua. Nah, jadi, kenapa? Dipaksalah anak ini segala macam. Padahal kemampuannya nggak mencukupi kapasitasnya, om. Kadang orang tua ini kadang milih-milih juga sekolahnya. Iya. Ya kan? Wah, ini kayaknya sekolah yang bermutu nih, bisa juara anak gua nih di sini. Enggak nih. Kadang ada milih-milih. Sebenarnya bukan karena itu sebenarnya. Ya, kalau memilih sekolah tuh wajar-wajar dan sah-sah saja. Mungkin budaya sekolahnya mungkin lebih mendukung dan segala macamnya gitu kan. Nah, cuma kadang yang kurang tepatnya itu bagi saya itu tadi memaksakan. Jadi memaksakan itu tidak hanya memaksakan kehendak kita, tapi ada perbandingan anak kita dengan anak orang lain. Misalnya anak kita itu kemampuannya cuma 7, dibandingkan dengan anak orang lain kemampuannya 10, tentu nggak akan kekejar. Nah, di sini, jadi kami melakukan itu di salah satu dulu kabupaten, kami pernah lakukan itu di tingkat SD. Nah, itu bermacam-macam hasil yang kami temukan. Nah, ada anak ini yang dianggap di rumah itu kayak apa ya? Kurang berpotensi banget, dianggap anak bodoh lah gitu bahasa kasarnya. Tapi ketika kita lakukan tes, ternyata anak itu memiliki kapasitas yang berbeda. Jadi kaget lah orang tua dan guru, kok bisa kayak gitu. Nah, jadi dari hasil tes itu kita tidak melihat anak ini juara kelas atau tidak, tapi bagaimana kemampuan yang sesungguhnya yang mereka miliki dari hasil tes tadi. Nah, dari hasil tes tadi lah nanti kita mengembangkannya. Oh ya, anak ini gaya belajarnya adalah visual, arahkan ke visualnya. Kalau anak ini gaya belajarnya kinestetik, diarahkan ke situ. Jadi di sekolah itu sebenarnya kita tidak memaksakan semuanya. Itu kalau tingkat level SD. Kemudian ada lagi anak-anak sebenarnya dia itu kemampuannya itu di bahasa, kemudian dipaksakan untuk harus hebat di matematik, itu kurang tepat juga. Jadi hal ini perlu sebenarnya harus sampai ke telinga seluruh lapisan masyarakat, karena generasi makin lama makin, kalau kita lihat saat ini harusnya makin berkembang gitu ya. Nah, harus mendapatkan hak mereka yang sesungguhnya gitu. Ini poinnya sebenarnya, ini tantangan nih sebenarnya. Berkolaborasi itu sangat diharapkan di dalam dunia pendidikan, maupun dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah tinggi. Iya, betul. Nah, oke, Bang Ajis, ini cukup menarik sebenarnya. Tapi karena kita dibatasin oleh waktu,
nanti bisa kita sambung di part yang berikutnya. Siap. Nah, tapi sebelum kita tutup nih Bang Ajis, mungkin ada harapan yang ingin Bang Ajis sampaikan, baik ke pihak-pihak yang terkait silahkan, atau ke masyarakat lebih luas boleh silahkan Oke. sampaikan. Harapan saya nih sebagai psikolog ya, dan juga sebagai praktisi, saya berharap sih agar kita sebagai orang tua, guru, pemerintah, kita ayo sama-sama untuk mendorong menjadikan generasi ini generasi emas sesuai dengan visi misi presiden kita kan, pemerintah kita kan, generasi emas. Nah, generasi emas itu tidak terjadi begitu saja, tentu didukung dari segala aspek, tidak hanya dari pendidikannya, tidak hanya dari dari pemberian vitamin dan segala macam, tentu ada dukungan secara psikologisnya juga. Nah, ini yang perlu kita sama-sama gitu kan. Kami sebagai psikolog punya ilmunya nih, punya ilmunya untuk memberikan. Nah, bagaimana kita ini bisa masuk mensosialisasikan ini kepada seluruh lapisan masyarakat, baik level pendidikan, mau nanti di level pemerintahan, ataupun nanti masuk kalau kita di Sumatera Barat kan ke nagari-nagari atau ke jorong-jorong itu tersampaikan secara utuh informasi ini. Nah, kami sebenarnya sebagai psikolog sih mampu untuk itu sebenarnya, cuma tentu kami punya keterbatasan sebenarnya untuk itu. Nah, makanya kami perlu juga dukungan dari pemerintah untuk ini. Berarti harapannya kalau bisa kasihlah mereka peluang untuk bisa duduk bersama untuk menceritakan yang sebenarnya. Itu sebenarnya banyak sih hal yang pengen kita sampaikan, tapi karena waktu ya karena waktu kita terbatas. Dan semoga ini adalah modal penting bagi generasi bangsa kita untuk bisa mencapai generasi emas ke depannya. Oke Bang Ajis, terima kasih waktunya Bang Ajis. Sama-sama. Semoga gelar S3-nya, berarti S3 doktor nih ya. Iya, insyaallah. Gelar doktornya bisa terselesaikan dan kita tunggu informasinya, dan semoga kampus Universitas Prima Indonesia yang di Pekanbaru tetap menjadi salah satu kampus universitas pilihan yang ada di Indonesia. Iya. Oke Bang Ajis, terima kasih atas waktunya Bang Ajis. Oke teman-teman, itulah obrolan cukup menarik sebenarnya, tapi obrolan ini terlalu panjang kalau kita bahas, karena takutnya nanti kalian bosan untuk menontonnya. Jadi kita bagi-bagi nanti tontonannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi dan informasi untuk masyarakat lebih luas tentunya. Oke teman-teman, saya Cakadut bersama TV Indi dan Pilar Warkop Rezeki selalu menanti Anda untuk minum kopi di sini yang rasanya mantap sekali. Boleh silakan minum Bang Haji. Oke, saya Cakadut pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.